Baik, kita berjumpa lagi di pertemuan yang kelima dan keenam. Ini saya gabung saja jadi satu mengenai farmakoterapi untuk penyakit adrenal lainnya ya, kelenjar adrenal. Ada dua yang kita bahas dan tugasnya juga sudah saya berikan di awal. Nanti ibu-ibu, adik-adik sekalian, kebetulan saya sedang mengajar di kelas alih kredit, sehingga kalau ada kesulitan atau ada yang mau didiskusikan silakan disampaikan di akhir presentasi kuliah saya. Ini tentang Cushing syndrome dan Addison's disease. Jadi ini capaian pembelajarannya. Mahasiswa dari alih kredit diharapkan bisa memahami terapinya tata laksana. Karena kita mata kuliahnya farmakoterapi, maka nanti penekanan utamanya ada di terapinya, tata laksana penyakitnya. Yaitu Cushing syndrome bagaimana terapinya, kemudian Addison's disease bagaimana, sehingga bisa menyimpulkan pada akhirnya perbedaannya seperti apa. Karena sebenarnya mereka berdua ini berlawanan ya, baik itu Cushing syndrome dan juga Addison's disease dari segi gejala, dari segi manifestasi itu berlawanan, sehingga nanti terapinya pun berlawanan. Seperti apa itu nanti kita lihat di belakang. Namun karena sindrom Cushing atau Cushing syndrome dan Addison's disease ini saya pikir bukan penyakit yang umum. Sebenarnya kita itu kalau untuk tingkat sarjana ya ibu-ibu dan adik-adik, saya baru saja minggu lalu tuh mengikuti pelatihan rekognisi pembelajaran lampau. Itu diberikan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), yang mana UCB kami kemarin juga terlibat. Bu Novi sudah mendaftarkan, saya salah satu timnya yang terlibat. Itu mengenai bagaimana kalau ada lulusan dari diploma 1, 2, atau 3 kefarmasian dan mau melanjutkan ke sarjana farmasi. Nah itu bagaimana kami mengakui pengalaman bekerja. Makanya saya sempat bertanya ke Ibu Tita ya, berapa orang yang sudah pernah bekerja lebih dari 1 tahun, dan sudah disampaikan. Nah seperti itu kami ditekankan kalau untuk mahasiswa-mahasiswa alih kredit seperti ini, kami diharapkan bisa membantu atau mewadahi, mendukung semua peserta mahasiswa tersebut agar setelah sarjana itu mau untuk melanjutkan ke profesi apoteker begitu. Sehingga untuk farmakoterapinya, mata kuliah farmakoterapi disarankan menekankan ke 16 penyakit utama yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Cushing syndrome dan Addison's disease itu tidak masuk dalam 16 penyakit utama ya. Kalau diabetes mellitus, hipertensi itu masuk. Tapi karena kita sudah terlanjur ada di dalam kurikulum, karena ini farmakoterapi 1 kita belajarnya tentang penyakit adrenal dulu. Pankreas sebelumnya sudah dengan diabetes, sekarang kita lihat dulu Cushing syndrome dan Addison's disease. Jadi kalau seandainya dalam pengalaman kerja, mungkin ibu-ibu dan adik-adik tidak banyak menemukan, tetapi bukan berarti tidak ada gitu ya. Jadi Cushing syndrome ini awalnya diketemukan oleh seorang ahli bedah otak ya, bedah saraf, namanya Harvey Cushing. Jadi dia akhirnya diabadikan namanya beliau, marganya menjadi sindrom Cushing atau Cushing syndrome. Kalau Addison's disease itu penyakit yang terjadi pada kelenjar adrenal. Nanti kita lihat, kalau Cushing syndrome memang bisa berkaitan dengan adrenal atau pituitary. Gitu ya. Jadi ini ibu-ibu, adik-adik, ini adalah gambarnya kelenjar pituitary. Dia seukuran kacang, kecil saja. Adanya di bawah hipotalamus. Hipotalamus itu di dalam saraf pusat kita di dalam otak, itu di atasnya pituitary sekitar ukurannya seumpama kayak apa ya, kacang almond. Jadi lebih besar sedikit daripada kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary lebih kecil, seukuran kacang. Dan kalau ibu-ibu pernah lihat di asosiasi Perkeni ya, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, itu lambangnya Perkeni itu kelenjar pituitary, hipofisis itu, ada anterior dan posterior. Ini ya, ini kebetulan karena animasinya menghadap ke kanan saya sehingga kelihatannya begini. Tapi biasanya yang ada di Perkeni itu dia menghadap ke sini ya, berlawanan sebaliknya dari sini. Nah, kelenjar pituitary ini sangat penting. Kalau banyak dokter-dokter spesialis bedah saraf, ini saya pernah dengar kuliahnya Prof. Eka Julianta Wahyu Pramono ya, mungkin ibu-ibu atau adik-adik ada yang tahu. Beliau ini hari Minggu nanti akan jadi tamu
profesor tamu untuk memberikan kuliah pakar di UCB. Kalau ibu-ibu bisa, saya sangat senang kalau ibu-ibu berpartisipasi. Kebetulan nanti saya yang akan menjadi moderatornya, tetapi kuliahnya hari Minggu jam 4 sore. Beliau kan salah satu bedah saraf terbaik di dunia ya, dan pertama di Indonesia, satu-satunya masih sampai sekarang yang berhasil melakukan operasi pada batang otak. Semua operasi yang dilakukan selalu berhasil sejauh ini dari tahun 2001 pertama kali. Jadi sudah kurang lebih 20 tahunan ya. Nah, ini pituitari mengontrol semua saraf pusat, namanya otak memang dia saraf pusat, dia menjadi pusat pergerakan, tapi si pituitari ini karena dia banyak menghasilkan hormon kelenjar pituitari ini ya. Nah, kelenjar pituitari ini salah satu hormon yang dihasilkan itu CRH namanya, corticotropin releasing hormone kalau saya tidak keliru kepanjangannya ya. Sering menggunakan singkatan jadi saya agak lupa kepanjangannya, silakan dicari. CRH ini atau hormon CRH ini nanti akan merangsang produksi dari adrenocorticotropin hormone atau ACTH. Waktu membuat tugas, mungkin ibu-ibu dan adik-adik mendengar atau pernah membaca, oh ada yang namanya ACTH. ACTH-nya berlebihan, ACTH-nya kurang. Nah, ACTH itu hormon yang setelah ada rilis dari corticotropin releasing hormone tadi, CRH, dia selanjutnya memproduksi ACTH atau adrenocorticotropin hormone. ACTH ini penting sekali karena dengan adanya rilis atau keluarnya si ACTH dari si pituitari, dia akan pergi atau selanjutnya masuk berikatan ya, merangsang yang namanya kelenjar adrenal. Ini ibu-ibu, adik-adik, kelenjar adrenal itu letaknya di atas ginjal seperti ini. Kecil ada dua. Ya, kelenjar adrenal ini kalau dari segi anatominya ya, dia punya beberapa bagian. Ini ada yang bagian korteks, ada yang bagian medula. Korteks yang bagian luarnya. Nah, bagian korteks tersebut sebelum ke medula itu ada terdiri dari 3 lapisan. Ini yang paling luar, ini korteksnya ya yang paling luar. Yang paling atas itu ini kapsul, bawahnya kapsul itu ada yang namanya lapisan zona glomerulosa. Ini kalau kelihatan di pointernya, zona glomerulosa. Zona glomerulosa ini berkaitan dengan rilis atau dia ini nanti kalau misalnya ACTH sudah masuk atau berikatan merangsang si kelenjar adrenal, dia akan merilis hormon yang namanya aldosteron. Ya, aldosteron. Kemudian bagian kedua, lapisan kedua, susunan kedua, yang paling tebal itu namanya zona fasciculata. Yang saya beri lingkar merah. Dia lebih tebal, paling tebal. Ini kalau dari gambarnya kelihatannya dia sama dengan reticularis, tapi sebenarnya dia sedikit lebih tebal dari reticularis ya. Nah, yang zona fasciculata ini dia menghasilkan hormon yang namanya kortisol. Ini kortisol. Kortisol ini sangat penting. Kalau aldosteron tadi ibu-ibu pernah dengar sistem RAA atau hormon aksis ya, renin, angiotensin, aldosteron. Sangat berperan dalam sirkulasi darah, regulasi dan sirkulasi darah atau cairan di dalam tubuh. Jadi nanti kaitannya ke pembuluh darah, ke ginjal begitu ya. Kalau yang kortisol ini hormon stres kita biasa sebutnya. Kalau kita beraktivitas, kalau kita sedang stres akan meningkat. Dan memang secara alami secara irama sirkadian pagi hari itu kortisolnya meningkat. Dia akan menurun waktu kita akan beristirahat malam. Begitu. Kemudian yang terakhir ada zona reticularis. Zona reticularis ini bagian paling bawah dari bagian korteks kelenjar adrenal dan dia menghasilkan hormon androgen. Androgen ini nanti salah satunya bertanggung jawab untuk testosteron, produksi testosteron. Nanti kenapa saya harus bahas ketiga hormon ini? Karena nanti waktu di Addison's disease itu mereka bertiga ini yang berkaitan. Ini memang farmakoterapi, tetapi saya cukup yakin dulu atau mungkin saat bekerja tidak ditemukan kasusnya, jadi saya harus sedikit pengantar patofisiologinya ya ibu-ibu ya. Kalau bingung nanti mungkin bisa ditanyakan di akhir ya.
Jadi androgen ini berkaitan dengan testosteron. Dan testosteron itu kalau kita tahu pada pria dan wanita ada nanti berkaitan dengan rilis hormonnya ya. Tetapi pada pria lebih banyak atau lebih mayoritas diproduksi oleh testis. Kalau pada wanita beda. Sehingga nanti kita lihat gejalanya, kalau pada wanita biasanya lebih kelihatan kalau berkaitan dengan penurunan produksi hormon androgen. Gitu. Sampai di sini cukup jelas ini Ibu? Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Baik, saya lanjutkan dulu Ibu-Ibu ya. Nah, ya, jadi seperti itu kurang lebih. Nanti kita akan kita bicara tentang Cushing syndrome dan Addison's disease ini seputaran pituitari dan adrenal. Jadi kedua kelenjar ini, kelenjar pituitari yang ini dan kelenjar adrenal yang tadi sebelumnya yang ada di atas ginjal tadi ya, yang sepasang. Nah, kalau pada Cushing syndrome apa yang terjadi sebenarnya? Nah, pada Cushing syndrome ternyata kelenjar pituitari itu berlebihan mengeluarkan hormon-hormonnya. Sehingga nanti kalau kita lihat di Cushing syndrome, tadi kalau masih ingat hormon CRH dirilis dari pituitari untuk merangsang keluarnya ACTH. Nah, ACTH-nya terlalu banyak dikeluarkan dari pituitari. Itu kalau Cushing syndrome. Sehingga kalau ACTH-nya banyak keluar dari pituitari, tadi kalau masih ingat gambarnya, dia akan banyak pergi berikatan atau merangsang mendesak produksi hormon-hormon yang ada di kelenjar adrenal tadi, baik aldosteron, baik itu kortisol dan androgen. Tetapi yang paling utama adalah kortisol, karena memang dari 3 zona itu zona yang paling besar itu fasciculata tadi ya, kalau masih ingat. Gitu. Sedangkan yang ini, yang Addison's disease itu lawan dari Cushing syndrome. Kalau ini berlebihan, kalau ini kurang. Jadi insufisiensi. Nanti bisa dilihat apa ya bedanya defisiensi dan insufisiensi. Tidak cukup produksi tidak cukup produksi kortisolnya. Karena kalau Addison's disease ini di adrenal. Kalau Cushing syndrome ini pituitari. Meskipun nanti dampaknya bisa ke adrenal. Gitu ya, ini Bu. Kalau saya belajar Cushing syndrome dan Addison's disease ini, saya biasanya buat akronim sendiri. Saya sering buat singkatan-singkatan yang memudahkan saya mengingat. Kalau untuk dua topik penyakit ini, supaya saya tidak bingung mana yang lebih, mana yang kurang, itu saya hafalnya begini. Bising, kuat. Bising itu kalau lebih, itu Cushing syndrome, jadi bising. Kalau kurang, itu Addison's disease, jadi kuat. Kuatnya pakai KUAD. Itu ibu-ibu bisa, adik-adik juga bisa, kalau mau, bisa seperti saya mengingatnya. Supaya tidak bingung, mana yang lebih kelenjar pituitarinya, mana yang kurang adrenalnya. Oh, ternyata kalau yang lebih itu yang Cushing syndrome, bising. Yang kurang, itu yang Addison's disease. Gitu ya. Nah, kalau yang Cushing syndrome, itu dia bisa sifatnya endogen, eksogen. Tentunya kalau yang masalah endogen, eksogen, ya nomenklaturnya sudah bisa ya. Endogen itu yang dari dalam tubuh sendiri, eksogen itu yang dari luar tubuh. Dari luar tubuhnya itu apa, nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Kalau yang Addison's disease, karena dia kurangnya produksi di kelenjar adrenal, maka kita ingat lagi tadi, kelenjar adrenal korteksnya ada 3. Zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Berarti berkaitan dengan 3 itu. Kalau pada zona glomerulosa, aldosteronnya rendah, gitu ya, karena kan dia kurang. Kalau pada glomerulosa kita sudah tahu tadi, glomerulosa rilis hormonnya berkaitan dengan RAA, terutama aldosteron. Maka kalau dia kurang, maka aldosteronnya turun, begitu. Kalau pada kalau yang saya kesini dulu ya, yang Addison's disease.
Kalau pada zona fasciculata, karena kita sudah tahu fasciculata tadi berkaitan dengan rilis hormon kortisol, kortisol yang membantu kita tetap kuat, tetap bisa lari ya, stres, beraktivitas itu tinggi dia kortisol. Nah, karena dia ditekan atau kurang produksinya, maka kortisolnya turun. Sedangkan kalau pada zona reticularis, karena tadi hormonnya androgen, maka androgennya rendah. Begitu ya, kalau Addison's disease. Kemudian, kalau pada Cushing's syndrome, itu kita lihat tadi saya sudah bilang ada yang dari dalam tubuh endogen, ada yang eksogen. Saya buat tabel begini supaya nanti ibu-ibu, adik-adik lebih mudah melihat terapinya. Kalau kayak gini, glomerulosa terapinya apa kalau aldosteronnya turun? Kalau fasciculata, kortisolnya rendah, terapinya apa? Kalau reticularis, androgennya rendah, terapinya apa? Begitu juga yang ini. Kalau endogen, karena adrenal adenoma, terapinya apa? Kalau karena Cushing's disease, terapinya apa? Kalau karena small cell lung cancer, terapinya apa? Nanti begitu arah berpikirnya ya, ibu-ibu, adik-adik. Kalau eksogen, eksogen karena dari luar tubuh, itu karena penggunaan obat steroid. Saya ke eksogen dulu ya. Eksogen itu karena penggunaan obat steroid jangka panjang. Nah, kok bisa seorang manusia minum obat steroid jangka panjang? Kira-kira pasien yang seperti apa yang bisa minum obat steroid dexamethasone, methylprednisolone, prednison untuk jangka panjang? Ibu-ibu, adik-adik, pernah menemukan atau masih ingat? Mungkin ada yang punya keluarga sakitnya asma. Nah, asma ini kan kontrolernya supaya tidak muncul gejala akut, itu kan minum steroid ya. Atau mungkin penyakit autoimun, supaya imunnya tidak menyerang, ya disupresi, ditekan dengan steroid dari luar tubuh. Dan itu jangka panjang. Lupus ya, kemudian rheumatoid arthritis. Maka biasanya pasien-pasien rheumatoid arthritis, pasien-pasien asma, pokoknya yang minum steroid jangka panjang inilah yang nanti bisa kemudian komplikasinya ke Cushing's syndrome. Begitu ya, ibu-ibu, adik-adik. Dan dari semua kasus Cushing syndrome, 90% tuh lebih banyak karena eksogen. Penyebabnya tuh eksogen, bukan endogen, begitu ya. Lebih banyak yang eksogen ini karena minum obat steroid jangka panjang. Sekarang kita ke endogennya. Kalau endogen itu ada 3 di sini. Yang pertama itu kalau ada adenoma pada kelenjar adrenalnya. Nah, kalau masalah apa ya? Apa? Kita bilang tumor ya, keganasan ya. Keganasan itu ada 2 istilah ya, ibu-ibu, adik-adik. Kalau adenoma itu yang jinak, yang ringan. Kalau karsinoma itu yang ganas, yang malignan. Maaf, ada yang adenoma, ada yang karsinoma. Malignan itu yang sifatnya ganas, malignan. Karsinoma, kalau yang adenoma ringan, jinak. Jadi kalau ternyata adrenalnya, kelenjar adrenalnya itu ada tumor, tumornya kan memproduksi sel-sel yang ada di dalam itu diproduksi berlebihan ya, membelahnya terlalu cepat, terlalu banyak. Maka sebentar. Ya. Kalau terlalu banyak diproduksi, maka nanti hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tersebut juga jadi ikut meningkat. Jadi karena didesak terus oleh si tumor adrenal tadi. Jadi kortisolnya naik terus, sesuai berarti ya. Karena kan tadi kita tahu kalau kelenjar pituitarinya terlalu banyak mensekresi ACTH, ACTH itu kan nanti ujung-ujungnya paling banyak dia mendukung atau mendorong produksi kortisol pada kelenjar adrenal, begitu ya. Sehingga kalau ada tumor di kelenjar adrenal, meskipun pituitarinya masih cenderung normal menghasilkan ACTH, kortisolnya tetap akan meningkat. Kortisolnya tetap produksinya meningkat karena kelenjar adrenalnya, zona fasciculata yang menghasilkan kortisol ini terus tinggi, terus naik begitu. Kalau Cushing's disease ini, ibu-ibu,
Nanti mungkin ada yang bertanya, Ibu Rilke kenapa ada Cushing syndrome, ada Cushing's disease lagi? Kalau sindrom itu karena banyak ya, gejalanya banyak, penyebabnya banyak. Kalau Cushing's disease itu penyebabnya ya cuma satu, yaitu ada tumor, tetapi dia tumornya bukan di adrenal, tetapi di sini, di pituitari. Jadi pituitarinya yang ada tumornya. Tumor dan tumor kalau di pituitari dia tidak akan menyebar ya, dia tidak dia tidak bisa jadi kayak kanker bermetastase itu tidak. Dia hanya akan terus membelah yang produksi di selnya berkembang dengan sangat cepat di pituitari sehingga nanti pituitari merilis CRH-nya lebih banyak. Kalau masih ingat gambar yang tadi, CRH-nya banyak, ACTH-nya meningkat. Nanti ujung-ujungnya ACTH itu kan nanti pergi ke kelenjar adrenal, mendorong tadi salah satunya kortisol. Begitu ya. Jadi hasil akhirnya sama. Entah itu tumor jinaknya tuh di adrenal ataupun di pituitari, sama-sama meningkatkan yang namanya kortisol tadi. Begitu ya. Jadi kalau Cushing's disease ibu-ibu itu berarti Cushing syndrome tapi penyebabnya satu, sudah pasti yaitu tumor pada kelenjar pituitari. Begitu ya. Ada juga yang small cell lung cancer. Ini biasanya disebut penyebab yang endogen tapi ektopik. Ektopik karena di luar pituitari dan di luar adrenal. Bisa juga kalau ada kanker paru ya. Itu lalu bisa merangsang produksi kortisol yang berlebihan pada adrenal. Nanti dipelajarinya lebih lagi nanti di bagian patofisiologi, saya tidak terlalu memperdalam. Tapi intinya kalau ada small cell lung cancer atau kanker paru yang sel kecil ya, itu dia bisa meningkatkan rilis kortisol atau meningkatkan produksi kortisol pada kelenjar adrenal. Begitu. Sampai di sini bisa mengikuti atau ada pertanyaan ibu-ibu, adik-adik? Saya lanjutkan dulu. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Tadi kita sudah tahu kita sudah tahu pengantarnya ya. Kok bisa ada penyakit yang namanya Cushing syndrome dan Addison's disease? Cushing berlebih, Addison's disease kurang. Nah, karena berlebih tadi, ACTH dan kortisolnya juga meningkat. Ini gejalanya. Ini saya ambil dari channel YouTube. Nanti kalau mau lebih jelas bisa juga disaksikan videonya di sini, videonya bagus ya. Dari osmosis.org, osmosis.org ya. Dia menggambarkan gejala untuk Cushing syndrome seperti ini. Jangan sampai ada tetangga atau kenalan sekitar kita yang mengalami kondisi ini, karena di Indonesia ada, dan dokter yang nanti hari Minggu, Prof. Eka itu, beliau sudah sering melakukan operasi itu tadi yang kelenjar pituitarinya ada tumor, yang menggunakan transsphenoidal surgery ya, TSS, masuk lewat lubang hidung gitu. Endoskopinya lewat lubang hidung sehingga dia mengikis tumor itu, dipotong istilahnya dari lubang hidung. Karena pituitari itu kan sebenarnya agak ke bawah ya, di belakangnya mata sini lah, di dalamnya. Jadi masuknya lewat lubang hidung. Dan beliau sudah berhasil melakukan itu. Jadi kalau ibu-ibu bisa punya waktu bisa ini. Nah ini, karena tadi berlebihan kortisol. Kortisol itu ibu-ibu prinsipnya sama seperti steroid yang dari luar ya. Kalau dia tinggi, kortisolnya tinggi, itu tubuh kita ini akan melakukan namanya proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu artinya tubuh akan menimbun atau memproduksi gula, tapi bukan dari karbohidrat. Bukan dari karbohidrat. Jadi glukosa diproduksi, glukosa dihasilkan, tetapi bukan dari karbohidrat. Umumnya kan dari karbohidrat ya. Dari kita makan nasi, dari kita makan mie, dari kita makan kue, lalu dalam tubuh jadi glukosa. Tapi kalau ini tidak. Jadi dia ambilnya dari protein, asam amino. Protein dia pecah dari asam aminonya diubah jadi glukosa, dan juga dari jaringan adipose. Dia pecah asam lemaknya.
fatty acid, asam lemak, gitu ya. Kalau glukosa terlalu tinggi, insulin kan tentunya diproduksi sebagai sebagai respon, karena seperti kita kalau makan terlalu banyak karbohidrat, insulin akan dirilis lebih banyak. Supaya apa? Supaya dia menjaga keseimbangan lagi. Oh, terlalu banyak gula masuklah ke dalam sel, jangan terlalu tinggi di luar, nanti tuannya saya ini nanti kena diabetes, jadi masuk lagi. Nah, insulin yang berlebih diproduksi itu juga bisa mempengaruhi kerja yang lain, kerja dari hormon-hormon yang lain, sehingga nanti ini lihat gejalanya, ibu-ibu lihat kalau ternyata berlebihan kortisolnya pada jaringan, itu otot-otot menjadi kecil. Ini muscle wasting and thin extremities. Jadi seperti ini pada ekstremitas ya, di tangan dan kaki itu umumnya kecil karena cadangan lemak, cadangan protein semua dipecah menjadi glukosa tadi. Kortisolnya tinggi, kortisolnya itu lapar gitu ya, dia butuh glukosa, tetapi dia tidak mau dari karbohidrat, dia ambilnya dari protein dan asam lemak, dari protein dan dari lemak, sehingga asam amino dan asam lemaknya diubah menjadi glukosa. Makanya otot-ototnya mengecil, tetapi wajahnya membulat, membesar, moon face gitu istilahnya ya, membesar, bengkak seperti itu. Karena waktu kortisol naik juga banyak namanya gini, natrium juga naik. Kalau natrium naik itu ibu-ibu ada di sini atau tidak? Oh ini ada nih, hipertensi. Karena natrium di dalam tubuh itu menarik cairan. Kalau natriumnya tinggi, air ikut naik. Kalau air banyak di dalam pembuluh darah, tekanan darah meningkat. Nah ini hipertensi. Hiperglikemia atau diabetes sudah jelas. Tadi saya sudah bilang kalau kortisolnya naik, tubuh itu akan memproduksi glukosa baru. Tetapi glukosanya bukan dari karbohidrat. Sudah kita makannya karbohidrat jadi glukosa, tambah lagi asam amino dan asam lemak diubah jadi glukosa, maka naik kadar gula darahnya. Diabetes mellitus, hipertensi, begitu ya. Kemudian ini ada buffalo hump. Buffalo hump itu seperti punuk unta tuh ya, tapi pada buffalo, pada bahu di sini bengkak begitu. Kemudian nanti ada yang namanya obesitas, tapi obesitasnya pada daerah trunk itu ini ya, daerah pantat dan perut, obesitas sentral. Karena tadi insulin meningkat, glukosanya naik karena produksi glukosa tadi dari asam amino dan asam lemak, tetapi insulinnya meningkat. Nah, insulin yang meningkat itu dia mau mengembalikan penyimpanan glukosa penyimpanan lemak ke jaringan adiposa. Yang dia kembalikan ke jaringan adiposa itu yang dia ambil dari yang tadi sudah dipecah, ambil dari otot-otot lengan itu, nanti disimpannya di perut dan di pantat, makanya obesitas sentral. Bahkan sampai ini ada striae itu ini ya, seperti apa ya, seperti kalau kita ibu-ibu habis melahirkan itu apa, selulit ya, apa garis-garis ya, bukan selulit ya, apa istilahnya saya kok lupa tiba-tiba bahasa Indonesianya. Jadi dia semacam apa, biru-biru gitu ya, stretch mark ya, semacam stretch mark gitu di perut, betul di sini. Jadi perutnya membesar, pantatnya membesar, tulangnya rapuh. Ini sudah rahasia umum, sama seperti steroid, kalau diminum berlebihan ya, dexamethasone dan kawan-kawan kan kepadatan tulang menurun ya, tulangnya jadi bolong-bolong, sponsnya tidak, kurang padat, jadi rapuh, punya risiko tinggi untuk patah atau fraktur. Jadi selain itu, kalau ada infeksi lama sembuhnya. Kenapa? Ya karena kadar gula darahnya juga tinggi. Rentan, pasiennya lemah. Jadi penyembuhan luka lama. Resiko untuk penyakit kardiovaskular meningkat. Mengapa? Ya karena hipertensi. Hipertensi sangat berkaitan erat dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, gitu ya. Terkena infeksi juga makin tinggi. Kalau yang wanita bahkan tidak menstruasi. Kemudian ada yang terakhir ini masih belum diketahui mekanismenya secara jelas, tapi ada gangguan mental, psikiatrik juga. Jadi semacam orang
sebentar depresi, sebentar ini ya, linglung, tapi masih belum diketahui mekanismenya. Itu kalau itu kalau Cushing's disease, Cushing syndrome. Bagaimana kalau Addison's disease? Tadi kan Addison's disease itu karena ada penurunan aldosteron, penurunan kortisol, penurunan androgen. Maka gejalanya yang meliputi tiga itu. Kalau terjadi penurunan aldosteron ini ya, kalau yang rusak, oh ya saya lupa bilang ya, kelenjar adrenal meskipun dia kecil, yang tadi di atas ginjal ada dua itu ya, meskipun dia kecil, tetapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Sekecil apapun yang masih berfungsi itu sebenarnya masih cukup untuk kita ini eh, hormon kebutuhan tubuh kita dipenuhi gitu. Kecuali kalau kerusakannya itu sudah sampai 90%-an. Kalau masih 50% tidak, gejalanya belum kelihatan. Orangnya biasanya masih normal, seperti orang normal gitu ya. Sehingga kalau sampai misalnya ibu-ibu bekerja, ada ibu yang ibu Sari kah yang di puskesmas atau yang lainnya yang bekerja atau yang di dinas nanti besok-besok menemukan kasus atau yang adik-adik kok bisa ada yang Edison sisa itu berarti 90%-an dari kelenjar adrenalnya sudah rusak, sudah mengalami destruksi, kerusakan gitu ya. Kalau rusaknya di zona glomerulosa tadi kita sudah tahu bahwa aldosteronnya turun. Aldosteron yang rendah, sedangkan aldosteron itu menyebabkan kalium naik, natriumnya turun. Oh maaf, kaliumnya turun, natriumnya naik, meningkatkan natrium sehingga bisa menarik dia menjaga keseimbangan cairannya. Tetapi kalau aldosteronnya rendah berarti kebalikannya, kaliumnya yang justru naik, natriumnya turun. Jadi ada hiperkalemia di dalam darah, hiperkalemia, natriumnya rendah, hiponatremi. Sedangkan kita tahu natrium itu menarik air. Kalau di dalam pembuluh darah natriumnya sedikit, airnya juga tidak mau sama-sama dengan natrium. Dia keluar. Nah, keluar ke sel ekstraselular ya, dia tidak mau di pembuluh darah. Jadi hipovolemi. Volume cairan dalam pembuluh darah itu menurun, hipovolemi. Karena cairannya keluar, airnya lebih banyak keluar, ion H plusnya naik, asidosis, pH-nya turun, metabolic acidosis. Metabolik karena ya di ini apa ya, area perut, pernapasan, pencernaan ya, metabolic acidosis. Apa saja gejalanya? Lapar, maunya makan makanan yang asin terus, cravings for salty foods, atau sering mual muntah. Tidak ada kalau kortisol dan amalnya tinggi, semangat ya, aldosteronnya naik kan, natriumnya juga naik, bagus volume darahnya, tekanan darahnya terjaga. Tapi ini tidak, lemas, pusing, mual, muntah, lapar, maunya makanan asin-asin. Nah itu salah satu gejala Addison's disease. Ini kalau yang rusak zona fasikulatanya, artinya kortisolnya yang turun. Tadi kita sudah sama-sama tahu kortisol membantu supaya kita tetap fit, terjaga, stres begitu ya. Kalau dia rendah, ya kita sama seperti orang hipoglikemi yang gula darahnya kurang. Lemas, lemah, lemas, kecapean, pusing, disorientasi gitu ya. Tetapi kortisol yang rendah ini juga bisa menyebabkan pituitari itu gini, kan kortisol diproduksi di adrenal ya, di zona fasciculata. Kalau dia rusak karena tadi Addison's disease, jaringannya rusak. Oh iya, saya belum bilang tadi ya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa jaringan pada zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis itu rusak ibu pada penyakit Addison atau Addison's disease? Rusaknya karena apa? Kalau pada negara-negara maju, Amerika, Eropa, dari semua kasus Addison's disease mayoritasnya itu rusak karena si adrenal tadi, rusaknya karena penyakit autoimun. Belum diketahui mekanisme pastinya. Tapi kalau di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, penyakit Addison itu terjadi atau Addison's disease itu muncul biasanya karena TBC. Makanya penyakit TBC ini kan sekarang, bukan sekarang saja ya, sudah berapa tahun terakhir kita jadi program pemerintah harus tuntas di fase 1. Betul-betul puskesmas harus mampu memberantas atau memutus TBC itu, tidak sampai berlarut-larut, tidak sampai gagal terapi dan sebagainya. Karena salah satunya bisa karena ini.
infeksi dari paru tadi TBC bisa merusak atau lanjut ke adrenal, merusak kelenjar-kelenjar adrenal. Jadinya Addison's disease tadi ya. Nah, kalau kortisolnya rendah, terlalu rendah, pituitari tadi yang kayak ukuran kacang yang di otak, dia ada sinyal yang terkirim. Loh, kenapa kortisolnya rendah? Berarti saya harus mengeluarkan ACTH lebih banyak lagi supaya ACTH-nya merangsang produksi kortisol di adrenal. Dia ACTH-nya banyak. Nah, kalau ACTH-nya overaktif, nanti ada yang namanya melanocortin. Melanocortin ini salah satunya dia pro melanocortin ya. Dia sebelum sebelum ACTH, hormonnya ACTH. Tapi dia juga berpengaruh pada rilis dari hormon melanosit. Sebentar ya, ini Ibu Megi ada telepon saya sebentar. Mohon maaf sebentar saja, saya kirimkan pesan. Sebentar ya, saya lanjutkan ya. Melanosit stimulating hormone ini yang berkaitan dengan produksi pigmentasi pada kulit ya. Nah, tadi karena pituitary-nya overaktif, terlalu berlebihan produksi ACTH-nya, dia maksudnya sih ACTH, tetapi karena ini pro melanocortin ini dirilis, maka melanositnya juga meningkat. Sedangkan itu bertanggung jawab pada pigmentasi, sehingga pigmentasinya menjadi berlebihan, hiperpigmentasi. Biasanya pada persendian ini ya, knuckles ya, buku-buku jari atau di ruas-ruas jari. Jadi kalau menemukan orang yang suka lemas, lapar-lapar terus makanan asin-asin, kok di area ruas-ruas jari itu kok buku-buku jari kok terlalu gelap warnanya, itu kita harus curiga. Nah, kalau dia rusaknya rusaknya di kelenjar adrenal yang bagian retikularis, itu kita sudah tahu bahwa hormonnya androgen yang dipengaruhi. Androgennya turun. Nah, kalau androgennya turun, tadi kan saya sudah cerita ya, kalau androgen berkaitan dengan testosteron, hormon testosteron. Dan pada pria, hormon testosteron lebih banyak diproduksi dari testis atau dipengaruhi dari testis. Sehingga hampir tidak muncul gejala ini, tidak ada pengaruhnya pada pria karena pria tidak dapat dari adrenal testosteronnya, dari testis lebih banyak. Nah, pada wanita ini yang jadi masalah. Kalau wanita kita sudah tahu testosteron itu biasanya kan untuk membantu produksi rambut-rambut halus ya pada area kewanitaan, ketiak, kemudian meningkatkan gairah seksualitas. Kalau pada wanita androgennya rendah, maka rambut-rambut halus pada vagina, pada ketiak itu tidak ada rontok tidak ada ya. Kemudian keinginan atau gairah seksualitas menurun. Gitu gejalanya ya. Oke, kalau kita sudah tahu gejala tandanya, sekarang kita lihat terapi tata laksana. Kita lihat dulu yang Cushing syndrome ya. Cushing syndrome ini kan Anda lihat, kalau tadi Ibu sudah bilang ada dua, ya Ibu-ibu dan adik-adik, endogen dan eksogen. Endogen itu kan bisa karena tiga hal ya, karena ada tumor pada adrenal itu yang dua di atas ginjal tadi ya, atau Cushing's disease ini tumor pada pituitary seperti gambar yang saya tampilkan ini dari osmosis saya ambilnya. Bisa juga karena small cell lung cancer. Ya, ini ada tiga penyebab. Ini kalau misalnya ada tumor, tetapi ini gambar kelenjar pituitary tadi yang dua, yang bentuknya seperti kacang ada di otak tadi ya. Apa yang harus dilakukan terapinya kira-kira kalau ada tumor? Pilihannya hanya satu ya ibu-ibu, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Dr. Prof. Eka yang nanti akan jadi dosen tamu kuliah pakar ini. Operasi, dipotong. Ini cuma simulasi ya pakai gunting, tapi maksudnya adalah dipotong, disingkirkan jaringan tumornya dari pituitary. Meskipun ini harus dicatat, bukan berarti satu kali operasi lalu sembuh begitu ya, maksudnya lalu berhasil.
selalu perlu ada kontrol berikutnya seperti apa, bentuk terapinya harus berkelanjutan, maksudnya dipantau terus. Bagaimana kalau dia dari luar eksogen? Sedangkan tadi Ibu Rilka sudah bilang ya bahwa lebih banyak Cushing syndrome justru kasusnya karena penggunaan obat steroid jangka panjang, artinya dari luar. Sedangkan pasien yang pakai steroid ini juga perlu. Jadi benefit dari penggunaan steroid juga besar. Sedangkan dia sekarang menderita Cushing syndrome. Bagaimana nih dilema? Ya, kita bisa lihat bahwa Cushing syndrome yang tadi mengganggu itu juga harus kita tata laksana ya. Pelan-pelan diturunkan dosis steroidnya. Jadi jangan langsung berhenti. Jadi tapering off. Satu contoh gambarnya saya buat animasi seperti itu ya. Sampai berhenti. Karena kalau di tapering, kalau tidak di tapering, tiba-tiba langsung dihentikan, sedangkan tubuh itu sudah terbiasa berbulan-bulan, tahun-tahun lamanya mendapatkan kortisol dari luar, tubuh tidak menghasilkan kortisol lagi. Karena dia dapat dari eksogen ini, dapat dari obat, adrenal, kelenjar adrenal tubuh, orang yang minum steroid jangka panjang itu sudah atrofi. Jaringan yang zona fascikulatanya sudah atrofi, mengecil. Mengecil kenapa? Karena dia tidak terbiasa terlatih untuk menghasilkan kortisol sendiri, dapatnya dari luar terus. Untuk mengembalikan kondisi itu, si steroidnya harus kita turunkan pelan-pelan gitu ya. Kalau untuk Addison's disease, Addison's disease ini yang lebih mudah mengingatnya ya. Tadi kan hanya 3 ya ibu-ibu. Kalau rusak zona glomerulosa, aldosteronnya rendah. Kalau rusak fasciculata, kortisolnya rendah. Kalau rusak reticularis, androgennya rendah. Bagaimana terapinya? Hormon ketiga tadi yang rendah. Kalau aldosteronnya ya aldosteron, tapi biasanya bersamaan ya, tiga-tiganya diberikan. Hormon aldosteron, hormon kortisol, hormon androgen. Dan itu digunakan seumur hidup. Karena memang kondisinya memang sudah rusak 90%-an, tidak bisa lagi dapat dari mana-mana dalam tubuh, tidak, karena memang hanya dihasilkan oleh adrenal tadi, utamanya dihasilkan oleh adrenal gitu ya. Itu saja penjelasan saya untuk terapi tata laksana Cushing syndrome dan Addison's disease. Selanjutnya karena saya ada memberikan tugas, maaf, ibu-ibu, adik-adik bisa membaca kembali di tugas. Saya lihat tugas saya baru baca 2 kelompok yang kumpul pertama ya. Itu terlalu bagus juga, tapi mungkin belum dibuat poin-poin. Dan terapinya saya tidak tahu ada yang ngambil dari pustaka yang baik sih, sesuai. Tapi bisa juga dicari, diperkaya ini jurnalnya dari internasional untuk yang Cushing syndrome dan Addison disease. Tapi dia tidak kemana-mana, dari saya sudah sederhanakan dalam PowerPoint ini bahwa kalau Addison disease ya hormon yang kurang, terapinya hormon 3 tadi. Kalau Cushing syndrome ada 2 tadi. Dioperasi TSS ya, transsphenoidal surgery, yang untuk potong tumor pituitarinya. Kalau adrenalnya yang tumor ya adrenalnya yang di tumor di adrenalnya yang disingkirkannya, dipindah, dipotong. Kemudian kalau yang eksogen tadi maka tapering off dosis steroidnya perlahan-lahan. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan ibu-ibu, adik-adik bisa diajukan. Terima kasih atas perhatiannya mendengarkan penjelasan saya dan semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan bisa disimpan dulu. Mungkin kalau sudah dibaca lagi pustakanya muncul pertanyaan, silakan dicatat, kita diskusikan di minggu berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke.